Hello everyone, how are you today? Now I will to presentation my teaching material or materi ajar lebih tepatnya. Before I start, let me introduce myself. My name is Uchimata Sigiro. Dan sekarang saya ingin mempresentasikan atau memaparkan isi dari materi saya. Izinkan saya untuk men-share screen. Nah, di dalam materi ajar saya, di sini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada cover, yang kedua adalah teaching material, di mana isinya itu ada subjek, fase, grade, topik, dan juga tema. Di sini topiknya adalah asking and giving opinion, dan temanya adalah shine our school. Kenapa saya memilih temanya shine our school? Karena itu nanti akan berkaitan dengan isi materinya. Karena saya ingin materi saya itu seputaran sekolah, karena supaya anak lebih mengerti. Karena kan di sekolah itu banyak kegiatan yang bisa dilakukan dan bisa dijadikan materi pelajaran. Nah, selanjutnya ada unit interview di mana di unit ini tuh siswa akan belajar how to ask and giving opinion about keeping the school environment clean through listen, speaking, reading, and writing activity. Nah, jadi sini siswa ini belajar bagaimana sih cara bertanya dan memberikan opini tentang seputaran sekolah, dan di mana itu terdapat dalam 4 skill, yaitu listening, speaking, writing, dan reading. Nah, selanjutnya adalah need analyze. Why do student need this material? Itu di sini dijelaskan bagaimana apa sih yang analisis kebutuhan dari si siswanya. Katanya di sini student needs to express their ideas and opinion in English about situation around them. Jadi kayak mengekspresikan opini mereka, ide dan opini mereka tentang situasi di sekolah. Nah, next ada learning objective. Nah, student ini bisa apa sih setelah ini gitu? Ada identify vocabulary relate the school environment, as and giving simple opinion. Kenapa simple opinion? Karena mereka juga masih di fase grade 8, di mana fase kelas 8. Jadi sesuai dengan capaian pembelajaran mereka. Nah, perlu diingatkan kembali bagaimana ada beberapa hal penting bagaimana sih cara membuat teaching material atau materi ajar. Nah, pertamanya itu kita harus lihat capaian pembelajaran. Kenapa kita harus melihatnya? Karena kita supaya tahu sebenarnya di pembelajaran untuk anak kelas 8 SMP itu apa aja? Apa aja yang harus dicapai? Di situ kita bisa tahu, kita bisa lihat di kurikulum. Itulah dari kurikulum itu kita bisa melihat apa sih capaian pembelajarannya gitu. Seperti itu. Nah, di sini tuh ada lanjut next ada section 1 situ saya ada buat say what you know. Itu ada assessment for learning. Di sini tuh istilah kata itu adalah pertanyaan pemantik. Nah, jadi apa sih pertanyaan pemantik itu? Jadi pertanyaan pemantik itu adalah pertanyaan di mana itu tuh bukan pertanyaan udah diberikan tugas. Materi mereka sudah tahu nih materi tentang apa, dikenali. Belum, itu jauh sebelum mereka dikenalkan oleh materi. Apa sih gunanya? Kan siswanya belum tahu bagaimana mereka bisa jawab. Nah, di situ guna dari pertanyaan pemantik ini adalah supaya si teacher-nya tahu nih sampai di mana sih mereka ngerti, apakah mereka sudah ngerti sampai sini. Jadi dibuatlah pertanyaan pemantik supaya bisa menjadi bisa memberikan umpan balik terhadap si guru. Jadi ketika guru memberikan pertanyaan pemantik ini dan mereka si siswanya ini bisa menjawab, berarti di situ si siswanya ini kita bisa tahu siswanya ini oh dia udah ngerti di materi ini. Jadi kita bisa tahu selanjutnya kita bisa bahas tentang apa. Oke. Nah, di sini tuh assessment for learning. Nah, perlu diketahui di dalam materi aja terdapat 3 assessment, yaitu assessment for learning, of, dan as. Sebenarnya apa sih beda dari semua assessment itu? Oke. Em, Oke, jadi assessment of as learning berfungsi sebagai proses pembelajaran itu sendiri, melibatkan murid dalam menilai diri sendiri atau teman. Assessment for learning berfungsi sebagai perbaikan proses belajar atau umpan balik, dan assessment of learning untuk mengukur hasil akhir. Nah, jadi sedikit saya jelaskan, assessment as learning itu berfungsi sebagai proses pembelajaran itu sendiri. Jadi di mana itu tuh bukan tentang guru menilai siswa, tidak. Jadi siswa yang menilai dirinya sendiri. Seperti biasanya di akhir biasanya ada tuh di buku kayak sudah belajar apakah hari ini saya sudah belajar ini untuk materi pada hari ini saya belajar ini, saya nambah vocabulary gini. Jadi itu bisa mengukur kemampuan siswa, dia mengukur diri sendiri. Oh, hari ini aku udah belajar ini, aku udah paham tentang asking and giving opinion gitu. Nah, next itu ada assessment for learning. Assessment for learning berfungsi sebagai perbaikan proses belajar. Nah, itu tuh assessment di mana itu assessment for learning itu assessment di dalam sepanjang pembelajaran. Jadi sepanjang pembelajaran itu seperti di dalam materi ini ada 4 skill. Nah, jadi di sepanjang pembelajaran itu setiap skill itu ada assessment. Nah, di situ termasuklah assessment for learning karena assessment yang diberikan selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah assessment of learning. Sebenarnya apa sih assessment of learning itu? Assessment of learning adalah itulah assessment yang untuk mengukur hasil akhir, seperti itulah nilai yang akan diberikan kita kumpulkan untuk kita letakkan di dalam rapot untuk nilai rapot nanti. Nah, jadi sebenarnya assessment as learning ini bukan assessment yang akan dinilai oleh guru pakai rubrik penilaian. Itu bagaimana sih? Karena menilai itu kan siswa untuk dirinya sendiri. Begitupun juga for learning. For learning tetap dinilai. Tapi yang untuk nilai diletakkan di rapot adalah assessment of learning. Nah, oke. Next, kita masuk ke di sini answer the question. Saya pertanyaan mantiknya itu saya lihat nih. Saya perlihatkan sama mereka.
beberapa gambar. Di kanan ada lingkungan yang kotor dan yang sebelah lagi ada lingkungan yang bersih. What can you see the picture? Nah, jadi kita dan juga saya ingatkan lagi, jika kita membuat teaching material, kita harus tahu nih kata-kata atau vocab apa aja sih yang sudah harus dicapai sama anak kelas SMP. Jangan sampai kita salah meletakkan target bahasa vocab. Mereka tidak bisa tahu bahasanya karena terlalu tinggi bahasanya gitu. Nah, di sini kita pakai bahasa sederhana seperti pertanyaan sederhana, what can you see in the picture gitu. Dan si siswanya akan jawab gitu. Nah, setelah itu ada namanya setelah itu saya letakkan vocabulary building. Jadi ini tuh gimana cara siswa itu meningkatkan vocabulary-nya seperti gini. Ada vocabulary-nya, ada environment. Apa itu meaningnya, ada lingkungan. Jadi ini materi ini untuk 3 hari, 3 pertemuan. Jadi setiap hari mereka tuh bisa melatih apa aja, bukan cuma melatih materi, cuman bukan hanya melatih materi, tetapi mereka juga bisa melatih vocabulary. Setiap hari mereka akan diasah untuk mengingat vocabulary, untuk menambahkan vocabulary. Oke, next kita masuk ke baru setelah itu kita masuk ke asking and giving opinion. Di sini baru kita masuk ke materi ini. Sebenarnya apa sih asking and giving opinion itu? Nah, baru setelah itu kita bertanya, have you uh, sh- ever share your thought about something gitu. Ya, situ kita itu memancing siswa ini. Apakah kamu pernah gitu memberikan opini seperti itu. Nah, jadi di sini juga diletakkan beberapa teks, contohnya ketika kamu bertanya, berbicara tentang kebersihan kelas dan lain sebagainya, itu kamu termasuk memberikan opini loh, seperti itu. Nah, eh, di sini juga diletakkan this expression are used to ask what someone thinks gitu. Seperti example like, what do you think about our school? What is your opinion about the school year? Do you agree? Itu semacam beberapa pertanyaan-pertanyaan opini. Nah, giving for opinionnya itu apa? Di sini juga sudah diletakkan this expression are used to express ideas or feelings. Seperti I think our school is clean. In my opinion, students should use the trash bin gitu. Nah, next di sini ada example dialognya. Jadi itu ada example dialog di mana em, dialognya itu seperti antara dialog singkat antara dua orang. Jadi di situ anak itu lebih memahami karena anak itu kan memang lebih visual ya. Jadi harus kita benar-benar memberikan bagaimana sih mereka nyamannya gitu. Nah, di sini juga ada remember, use asking for opinion to know other people's ideas gitu. Nah, masuk ke section 2, di sini ada listening activity. Nah, ini kita baru masuk ke dalam 4 skill. Skill pertama kita masuk ke dalam listening activity. Nah, ini masih assessment for learning ya, seperti yang saya katakan tadi. Nah, listen and answer. Nah, di sini saya memberikan link video karena ini listening berarti mereka harus memberikan saya harus memberikan izin kepada mereka untuk mendengarkan video tersebut seperti kita listening pada umumnya. Tetapi ini for your information di sini listeningnya dia tetap tetap yang dia masih di tingkatan kelas 8 SMP. Jadi di sini tuh masih benar-benar sesuai sama buku, sesuai sama tema. Jadi ini tuh masih memang tingkatan anak kelas 8 SMP. Nah, watch the video carefully di sini kan. Baru setelah itu ada vocabulary preview. Ini digunakan buat apa? Seperti yang saya katakan. Ini untuk apa? Untuk building vocab, untuk meningkatkan vocabulary. Jadi setiap pertemuan mereka tuh bisa hafal. 1 hari 1 vocab atau 1 hari 5 vocab minimal mereka bisa hafal gitu. Di sini ada word atau phrase, ada meaning, ada example sentence-nya juga ada di sini supaya mereka juga tahu, oh, lunch ini dipakai buat apa sih di situ. Nah, next di sini after watching, answer the question below. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan tentang seputaran video yang setelah diputar ini. Nah, ada 5 pertanyaan. Next kita masuk ke section 3. Section 3 itu masih termasuk dalam 4 skill di sini. Tadi sudah listening, sekarang kita masuk ke assessment for learning, yaitu section 3 speaking activity. Nah, speaking activity ini saya memberikan tugas pada siswa itu adalah picture talk. Picture talk. Jadi bagaimana sih picture talk itu? Jadi picture itu kayak gallery walk, gallery talk. Jadi kayak di mana nanti ada gambar seperti ini. Look at your picture, express your opinion about the picture in front of the class. Nah, jadi di sini si siswanya ini misalkan guru memberikan contoh gambar, ada gambar di sini ada kelas bersih dan kotor. Nah, di sini tuh guru menempelkan di depan tulis, lalu si siswa ini suruh maju ke depan untuk memberikan opini. Misalkan vocabulary-nya di sini udah ada tertera, ada clean, ada dirty, ada classroom juga. Di sini masih tetap sesuai dengan vocab-vocab yang memang anak kelas 8 SD sudah bisa capai. Nah, di sini siswa bisa bebas memberikan opini. Misalkan I think this class is dirty, clean gitu. Kalau iya, why gitu? Because bla 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 gitu. Nah, ini juga there are the expression to use in a presentation. Jadi sini sudah
saya letakkan juga bagaimana cara berekspresinya, bagaimana cara mereka bisa presentation. Karena kan kelas 8 SMP mungkin mereka belum terbiasa untuk presentasi atau memberikan opini di depan kelas. Nah, sini juga ada starting the presentation. Hello everyone, my name is blah blah blah. Itu seperti introduce myself gitu. Saya tuh baru starting the goal of the presentation. I'm going to show you how gitu kan. Seperti kelasnya how to bagaimana cara membuat kelas ini bersih gitu. Terus saya itu ada beberapa seperti showing the step first, second gitu. Ada ending the presentation juga. Nah, kita masuk ke section 4. Di sini ada assessment for learning di mana itu ada reading activity. Nah, di sini tuh saya buat kayak reading activity itu ada cerita, setelah itu ada cerita, ada complete the table. Jadi kayak ini informationnya setelah mereka membaca cerita ini ada assessmentnya itu information, ada answernya. Dan lalu itu kayak main character, answernya apa gitu. Your opinion, jangan lupa untuk memberikan your opinion. Kenapa? Karena tema di sini adalah asking and giving opinion. Jadi harus siswanya harus banyak memberikan opini mereka. Jadi what do you think about Andi's action gitu. Jadi bagaimana apa yang kamu pikirkan tentang Andi ini gitu nanti habis membaca teks tersebut. Nah, kita masuk ke section 5. Assessment tetap assessment for learning. Di sini kita masuk ke skill writing activity. Nah, di sini temanya ada my classroom. Nah, di sini saya letakkan gambar taman mini yang bersih lingkungannya. Di sini ada write 3 sampai 5 simple sentence about the picture. Nah, you can use this word. Di sini saya juga sudah meletakkan kata-kata yang harus bisa misalkan kayak flowers, garden, trees, clean, beautiful, kayak beautiful kayak beautiful tanaman, bunga, dan lain sebagainya, menceritakan gitu. Nah, example like, my school garden is beautiful, there are many flowers and trees. It is clean, I like my school garden gitu. Nah, itu ada your turn juga, itu bisa dilakukan oleh si siswanya. Nah, kita masuk ke final task. Nah, sini final task-nya, jadi final task di mana dari inilah yang saya bilang assessment of learning. Assessment di mana itu untuk menilai si siswa itu untuk nilainya dimasuk ke dalam rapot. Nah, assessment of learning-nya ini harus mencakup dari 4 skill ini, 4 skill dalam bahasa Inggris. Tetapi di sini saya membuatnya itu saya gabung karena ada beberapa skill yang bisa digabung seperti apa? Seperti speaking dan listening bisa digabung dan reading dan writing bisa digabung. Nah, jadi di sini saya gabung final task assessment of learning, saya gabung reading and writing, saya gabung karena membaca dan menulis itu sudah pasti beriringan gitu. Jadi sini ada teks, ada cerita, dan ada teks. Di sini ada ceritaan. Nah, di sini saya pakai multiple choice. Awalnya saya tidak ingin pakai multiple choice, tetapi saya pakai karena sebelum-sebelumnya saya juga belum ada pakai multiple choice. Karena multiple choice kan lebih banyak digunakan gitu. Tapi masih banyak kok teknik cara memberikan assessment lainnya, tidak harusnya multiple choice kan. Tapi karena sebelum-sebelumnya saya belum pakai, jadi saya pakai di sini multiple choice. Dan after they read the story, jadi mereka itu bisa menjawab pertanyaan ini ada sampai 10, cukup 10 pertanyaan aja. Yang penting mereka mengerti gitu. Nah, selanjutnya itu ada final task-nya apa? Ini gabungan dari listening dan speaking. Ini assessment of learning tetap ya. Seperti yang saya katakan nilainya untuk nilai raport. Nah, listening and speaking di sini mereka tuh ngapain sih? Jadi di sini mereka tuh listen, discuss and share. Dan sini juga diberikan instruction. Listen carefully to the conversation between Andre and Monita. Complete the table based on the information you hear. Work with your partner. Jadi mereka ini kayak kerja kelompok with partner to discuss the question. Prepare a short presentation. Share your ideas with the class. Tidak lupa untuk memberikan idea atau opini. Nah, jadi di sini linknya saya memberikan link juga dan for your step itu complete the table. Nah, sini tuh ada di dalamnya itu di dalam videonya tuh ada sebuah video di mana itu tentang percakapan. Itu ada problem, ada konflik. Nah, di sini tuh tugas siswa tuh ngapain? Nah, untuk melengkapi tabelnya ada problem, ada solution. Nah, problemnya apa? Nah, di situ juga ada solutionnya itu apa. Nah, mereka bisa tulis di sini. Nah, step 3, discuss with your partners. What is the problem? What do you think about it? Do you agree with Andre's ideas and why? And what should student do? Apa yang dilakukan oleh si student? Nah, step 4, present your opinion. Nah, setelah mereka melengkapi si tabelnya, ada problem, solution, mereka memberikan opini. Tidak lupa untuk memberikan opini. Next ada reflection time. Reflection time ini inilah yang saya katakan assessment as learning, di mana bukan tidak guru yang menilai siswa, tetapi siswa menilai dirinya sendiri melalui apa? Melalui assessment as learning. Biasanya ada kayak sini juga ada evaluation time. Nah, di situ ada nama, ada kelas gitu. You have learned about school environment cleanliness and how to ask for and give opinions. Nah, now let's check your understanding. Jadi setelah ini kan evaluasi itu mengevaluasi mereka gitu, apakah mereka sudah mengerti tugasnya atau apa. Jadi untuk mengecek pengetahuan sampai seberapa paham sih pemahaman mereka di unit ini, jadi mereka bisa jawab pertanyaan gitu. What does trust mean? Nah, di sini itu saya masukkan beberapa pertanyaan dari materi-materi sebelumnya gitu. Nah, di sini. Dan terakhir ada reference, di mana referensinya saya ambil ada broad language assessment, principle and classroom practice, ada pada sadar kurikulum dan asesmen pendidikan, dan bukunya saya ambil dari English for Nusantara SMP. Nah, setelah itu kita masuk ke rubrik penilaian. Kenapa? Karena di setiap assessment harus ada rubrik penilaian. Di sini lihat, ini ada speaking. Nah, jadi di sini tuh saya buat rubrik penilaiannya, ada rubrik penilaian dari assessment ke 4 skill. Setiap skillnya tadi ada assessment, jadi seempatnya ada rubrik penilaian, dan juga saya memberikan rubrik penilaian di final task-nya, yaitu listening dan speaking-nya saya gabung, dan juga writing dan reading-nya saya gabung. Nah, di sini ada kriteria, speaking-nya ada kriteria, karena saya lebih ke opini seperti topik saya, jadi opinion and expression. Itu ada very good ada nilainya 4, good ada nilainya 3, ada fair 2, ada poor. Itu ada dalam kategori juga. Misalkan kayak very good itu express opinions clearly and confidently with relevant ideas,
Kalau good dia opinion fully with minor ini. Kayak listening, hasil siswa, um, problem, plastic was, solution, throw trash, itu penilaiannya. Understanding mind idea-nya skornya 4, identify problems skornya 4 totalnya, sama identify solution tuh totalnya ada 2. Jadi total keseluruhannya itu ada berapa? 10, maksimumnya kan 12. Jadi skornya 10 ditambah 12 dikali 200. Jadi hasilnya apa? 83. 83 termasuk kategori mana? Termasuk kategori good. Jadi kita buat good gitu. Nah, good itu juga ada nanti A, B, C gitu. Misalkan gitu. Termasuk ke mana sih? Kalau excellent itu masuk mana? Ke A gitu kan. Nah, gitu-gitu juga dengan yang lainnya seperti reading. Reading misalkan ada information, ada main karakter, ada place, new object, ada problem kan yang itu yang dinilai gitu. Nah, jadi penilaiannya ada kriterianya kayak identify main information. Mungkin okay, everyone. So maybe that's all I can explain about my teaching material. Seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa hal penting dan beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum kita membuat materi ajar. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya minta maaf. So maybe that's all. And thank you for your attention. Bye bye.